bidadari. Namanya Zulaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisik yang kerdil dan pendek. Nama Zulaibib merupakan nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Zulaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula lah orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Zulaibib. Bagi masyarakat Yastrib, Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib besar. Tampilan fisik dan keseharian Zulaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usung, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas, tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanyalah berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minuman hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barjah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata pada Zulaibib, "Jangan pernah biarkan Zulaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Zulaibib kala itu. Namun Allah berkehendak lain, menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Zulaibib menerima hidayah. Dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah, sang rahmat semesta alam. Zulaibib yang tinggal di Sufa Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Zulaibib," begitu lembut beliau memanggil, "tidakkah engkau menikah? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah?" Kata Zulaibib dengan tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun mukanya. Rasulullah tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Zulaibib. Namun, hari berikutnya ketika bertemu dengan Zulaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Zulaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Zulaibib menjawab dengan jawaban yang sama, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Zulaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansyar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya mengira bahwa sang Nabi adalah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya dan menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Pinang putri kalian untuk Zulaibib," tegas Rasulullah. "Zulaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Zulaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. "Dengan Zulaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Zulaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Zulaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama, dan di balik tirai, sang putri beruzar. "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibu menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirimkan aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis.
Sang gadis solehah itu pun membaca ayat yang artinya, dan tidak patutlah bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu kehendak, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan menyesatkan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu, "Ya Allah, limpahkan kebahagiaan atasnya dalam kelimpahannya yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidup bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi itu. Tak lama kemudian, kebersamaan di dunia tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia, sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan dia di surga. Zulaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan Zulaibib. Pada akhirnya pertempuran, Nabi SAW, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Ya tidak Rasulullah." Serempak sahabat menjawab, "Sepertinya Zulaibib memang tidak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian melihat seseorang?" tanya Rasulullah. Nabi bertanya lagi. Kali ini wajah Nabi merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was dan beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya, "Tetapi aku kehilangan Zulaibib." Kata beliau, "Para sahabat tersadar, carilah Zulaibib." Maka Zulaibib temukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani Zulaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah sebagian dari diriku, dan aku adalah sebagian dari dirinya." Demikian kisah Zulaibib berakhir syahid ketika membantu Rasulullah dan para sahabat. Pilihannya berjihad demi merindukan syahid, mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, namun bidadari di surga tersebut menginginkan sosok Zulaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Demikianlah video kali ini tentang kisah Zulaibib. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.